Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara siraman rohani GIA Pegangsaan. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kembali sharing firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita bersama dan boleh memberkati kita bersama. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing dengan tema firman Tuhan yang mengatakan bertobat dengan sungguh. Sebelum kita menguraikan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada siang ini kami boleh bersama-sama kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dan kami akan sharing bersama tentang kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Yesus yang melawat setiap kami, sehingga kami boleh mengalami lawatan yang daripada Tuhan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Mari ya Tuhan, tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran ini dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Bapa, semua kami pertaruhkan dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yehezkiel pasal 33. Sebenarnya ayatnya cukup panjang dari ayat 1 sampai 20, namun saya akan membacakan hanya satu ayat saja di dalam ayat yang ke-19. Yehezkiel pasal yang ke-33. Saya akan membacakan di dalam satu ayat saja ayatnya. Kalau Bapak Ibu punya waktu, baca di rumah dari ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan di dalam ayat yang ke-19. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka dosa dan tabiat dosa itu mengikuti dan menjadi bagian dari dalam diri manusia, sehingga kita dilahirkan di dalam dunia ini dengan segala kecenderungan hati yang jahat, hati yang penuh dengan dosa. Coba kalau kita melihat di dalam ayat yang di dalam Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 5 mengatakan demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, semua keturunannya itu hidup dalam dosa. Ada ayatnya, coba kita melihat di dalam ayatnya di dalam Roma. Kita melihat di dalam Roma, dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23. Roma 3 ayat 23 membuktikan bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa, tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Mari kita bersama-sama baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua manusia sudah hidup dan jatuh di dalam dosa karena dosa daripada keturunan Adam dan Hawa. Makanya di dalam Kejadian pasal yang ke-6 tadi, Kejadian pasal 6 ayat 5 mengatakan, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu setelah jatuh dalam dosa, kejahatan manusia itu semakin besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata, tidak ada hal yang baik. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu pertanyaan dalam diri kita, lebih mudah berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini, ada seorang raja yang bernama Daud menyadari hal itu dan berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa dan dikandung ibuku. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dalam kesalahan ia diperanakkan dan dalam dosa dia dikandung ibunya. Dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesungguhnya kita ini adalah manusia yang berdosa dan pantas menerima hukuman apa? Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Hukuman dosa tidak bisa ditawar lagi, adalah maut. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka manusia yang hidup di dunia ini harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, hukuman dosa itu adalah maut, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kita bersyukur karena Tuhan Yesus, maka kita diberikan anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu dapat melihat di dalam Yohanes, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16,
Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Di situ adalah anugerah Tuhan kepada semua manusia untuk boleh dibebaskan, dilepaskan dari hukuman dosa. Mari kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita patut bersyukur karena kasih karunia Allah yang begitu besar akan manusia yang berdosa ini, akan dunia yang berdosa ini. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam dunia, lahir ke dalam dunia, datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Makanya dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, hanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang memperoleh hidup yang kekal, yang tidak binasa. Bagaimana yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kebinasaan kekal. Tetapi ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memperoleh keselamatan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, patut bersyukur kita diberi anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita diperdamaikan antara Bapa dengan kita, antara Allah dengan kita, sehingga kita dibebaskan, dilepaskan dari hukuman dosa itu. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hukuman dosa itu sangat mengerikan. Tidak tanggung-tanggung, hukumannya adalah maut. Bukan sekadar maut, tetapi itu adalah hukuman yang kekal. Mati selama-lamanya, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kita mengalami penyiksaan di dalam dunia yang sangat mengerikan, di dalam kekalan yang mengerikan. Nah, bersyukurlah ketika kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus. Kita tidak mendapatkan hukuman kekal, tidak mengalami kebinasaan kekal, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini janji firman Tuhan, bukan janji saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai manusia biasa, tetapi janji Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dikatakan kita akan memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana Bapak Ibu siap sedia menerima kasih karunia daripada Allah? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kita harus bertobat dari dosa kita, meninggalkan dosa kita. Kita tidak dapat menerima anugerah Tuhan lalu kita tetap tinggal dalam dosa. Jadi kalau kita sudah menerima anugerah daripada Tuhan, kita tetap tinggal dan hidup di dalam dosa, itu tidak bisa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita harus meninggalkan dosa itu dan menerima anugerah Tuhan itu untuk hidup di dalam keselamatan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena itu Tuhan telah mencurahkan anugerahnya sewaktu kita masih berdosa, dan kita saat ini telah diampuni dosa kita. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa kita diampuni. Dan dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, mengatakan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus, dan kita tidak mengalami kebinasaan. Hanya orang yang percaya ya, yang tidak percaya Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Karena mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang peroleh hidup yang kekal. Ketika kita mau tinggalkan dosa itu, kita menerima keselamatan yang kekal daripada Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Nah, apakah saudara mau? Jika saudara mau tinggalkan dosa itu dan bertobat sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan itu suatu perintah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan sekedar himbauan, tetapi kita harus dengan sadar meninggalkan dan menolak segala perbuatan dosa. Kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu mari mencermati hidup kita ini, hal-hal apa yang sekiranya akan menyeret kita lebih jatuh di dalam dosa, hal-hal apa yang membuat kita jauh meninggalkan Tuhan dan mau kita hidup terkungkung di dalam perbuatan dosa. Adalah mungkin Bapak Ibu seringkali dibelenggu dengan lingkungan-lingkungan yang ada, yang lingkungannya di mana Bapak Ibu
bersama-sama dengan teman-teman atau komunitasnya mabuk-mabukan, perokok berat, atau menggunakan narkoba, dan juga hidup bebas, seks bebas, dan juga hal-hal yang buruk yang merusak kehidupan Bapak Ibu sekalian, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dapat merusak Bapak Ibu sekalian, itu harus kita tinggalkan. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi di sini dikatakan supaya kita tidak sesat, karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Ketika saudara selalu setia beribadah, membaca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa, tetapi pergaulan dan lingkungan saudara tidak mendukung, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik dalam kehidupan saudara. Makanya di dalam Amsal juga dikatakan, mari kita buka di dalam Amsal. Dalam Amsal mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, Amsal 13 ayat yang ke-20. Di sini memberikan nasihat kepada setiap kita. Siapa bergaul, dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, sangat mengerikan bukan? Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mempunyai hikmat dalam pergaulan di dalam kita hidup, supaya kita tidak jatuh bangun di dalam dosa dan terus terkungkung di dalam dosa. Mari kita hidup dalam pertobatan, karena pertobatan itu bukan suatu perintah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan sekedar himbauan, tetapi kita ini sendiri yang sadar untuk meninggalkan dan menolak segala dosa, segala perbuatan dosa, dan kita berani berkata tidak akan dosa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama meninggalkan hal-hal yang buruk, karena firman Tuhan di dalam Galatia 5, mari coba kita melihat di dalam Galatia 5 mulai ayat 19. Galatia 5 mulai ayat 19 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sangat mengerikan. Hal-hal yang jahat itu, yang jika kita lakukan perbuatan-perbuatan daging yang kita lakukan itu, maka dikatakan kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi di kerajaan mana? Kerajaan maut, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di alam maut. Itu sangat mengerikan. Oleh sebab itu mari kita harus bertobat sungguh-sungguh dan berhenti berbuat dosa dan menghindarkan diri dari jebakan dosa, dan kita mau hidup kudus di dalam Tuhan, dan kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang diinginkan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah bertobat, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertobatan sungguh-sungguh dalam hidup kita itu harus kita lakukan setiap hari, bukan kadangkala atau jatuh bangun dalam dosa, atau hari ini tidak berbuat dosa, besok berdosa. Tidak seperti itu, bukan kobat tumat, bertobat kumat lagi, itu tidak seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kita harus sungguh-sungguh di dalam pertobatan kita, supaya kita memperoleh bagian di dalam kerajaan Allah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Galatia 5 ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang harus kita lakukan harus berani berkata tidak terhadap perbuatan dosa dan meninggalkan dosa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iblis sangat-sangat licik sekali dan sangat-sangat pintar sekali menipu saya dan saudara dalam hal-hal supaya kita jatuh di dalam dosa. Banyak hal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua itu berbicara mengenakan kedagingan kita, zona nyaman dalam hidup kita. Ketika zona nyaman kita diusik,
maka kita tidak akan sanggup dan kita akan marah dan kita menuruti apa yang membuat zona nyaman kita, Pak. Padahal zona nyaman kita itu membuat kita menjauhkan diri daripada Tuhan dan membuat kita jatuh dalam dosa. Seharusnya kita berani berkata tidak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau itu berhubungan dengan dosa, maka kita harus berani meninggalkan dosa itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada siang ini, sharing ini yang singkat ini, Bella boleh memberkati kita semua. Mari bersama-sama bertobat dengan sungguh-sungguh supaya kita memperoleh bagian di dalam kerajaan Allah dan kita boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dan tidak mengecewakan Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita bersama. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tolong kami yang lemah ini supaya kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu dan kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan kami menyadari bahwa kami hari lepas hari harus selalu bertobat dan harus meninggalkan dosa dan kami hidup sesuai dengan tatanan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, kami sadar kekuatan kami sebatas apa. Kami sadar Tuhan kami ini lemah, kami tidak punya kekuatan, tetapi karena Roh Kudus, karena Engkau yang menolong kami, sehingga kami boleh kuat. Oleh sebab itu tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus memeteraikan dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai ketemu lagi.